Dirusaknya poster Luffy Kurohige Shirahoshi oleh Im Sama masih menjadi misteri hingga saat ini karena belum ada konfirmasi resmi tentang hal itu. Namun tindakan perusakan Im Sama terhadap ketiga poster orang itu tentu mengandung arti yang dalam. Apalagi Im Sama adalah karakter antagonis utama dari pihak pemerintah dunia. Jadi tak mungkin juga jika Im Sama merusak poster ketiga orang itu hanya karena gabut atau kurang kerjaan. Ya, sepertinya ketiga orang itu adalah kunci yang akan membawakan fajar bagi dunia. Dan tentu saja Im Sama harus sangat mewaspadainya. Jadi kira-kira hal apakah yang membuat Im Sama begitu waspada kepada mereka bertiga? Mari kita bahas dalam video ini. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Nah, langsung aja kita lanjutkan pembahasannya. Jika bicara tentang Luffy, tentu tak usah diragukan lagi. Pergerakannya sangat-sangat mengancam pemerintah dunia. Kapten Topi Jerami itu sudah berulang kali melakukan hal yang bertentangan dan bahkan mengancam untuk pemerintah dunia. Misalnya pada insiden di Enies Lobby, lalu insiden di Impel Down, ada juga insiden di Sabaody, dan terakhir insiden di Egghead, di mana Luffy akan menyelamatkan Vegapunk yang sedang diincar oleh para CP0. Sementara itu untuk Shirahoshi, jelas dia adalah salah satu senjata kuno yang bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Lalu bagaimana dengan Kurohige? Hal apa yang membuat makhluk satu ini jadi keberadaan yang sangat diwaspadai oleh Im Sama? Apa karena dia penyandang nama Di? Tentu saja tidak. Jika begitu harusnya Im Sama lebih waspada kepada Dragon. Apalagi Maki di Dragon adalah pimpinan dari Revo Army. Lalu apa karena Kurohige adalah seorang Yonko? Ya, mimin rasa juga tidak. Karena secara reputasi kebajak lautan, Kurohige masih kalah dari Kaido dan Big Mom. Dan Im Sama merobek poster-poster itu pada Arc Reverie, yang berarti saat itu Kaido dan Big Mom belum tumbang. Mungkin para nakama sudah ada yang bisa menebak jika mimin akan mengatakan bahwa Kurohige adalah orang yang akan menggunakan Uranus. Ya, ada kemungkinan bahwa Kurohige lah sang pewaris dari Uranus. Oke, kita bahas satu persatu alasannya. Nama senjata kuno Uranus kerap dihubungkan dengan mitologi Uranus dari Yunani kuno. Ya, hal itu sangat masuk akal karena nama Poseidon dan Pluton juga diambil dari Yunani kuno. Nah, dalam mitologi Yunani kuno, Uranus dianggap sebagai salah satu nenek moyang dari hampir semua dewa dan makhluk mitologi Yunani. Dan sosok Uranus ini memiliki anak-anak yang disebut sebagai Titan. Nah, apa hubungannya dengan Kurohige? Di data Roto Laftel volume kedua terungkap bahwa bajak laut Kurohige memiliki 10 komandan kapal, dan julukan mereka adalah Ten Titanic Captain atau 10 komandan Titanic. Kata Titanic sendiri berasal dari kata Titan dalam mitologi Yunani kuno yang melambangkan sesuatu yang besar. Hingga nama Titanic juga digunakan untuk sebuah nama kapal super besar. Nah, bukankah ini cocok ya dengan mitologi Uranus dan anak-anaknya yang disebut Titan? Sedangkan Kurohige punya para komandan yang disebut komandan Titanic. Nah, selanjutnya alasan kedua berasal dari buah Yami-Yami yang digunakan oleh Kurohige. Setelah plot twist besar tentang nama asli buah Gomu-Gomu terungkap, yaitu Mythical Swanika, maka muncul dugaan bahwa buah yang digunakan oleh Kurohige bukanlah Yami-Yami no Mi. Awalnya ini terdengar liar ya, tapi jika dicermati hal ini ternyata masuk akal juga. Kurohige tahu bahwa buah yang dia incar itu adalah Yami-Yami berdasarkan buku kumpulan Devil Fruits yang pernah dia baca. Lalu di Arc Wano sudah terungkap bahwa nama Gomu-Gomu no Mi itu adalah nama yang sudah dirubah oleh pemerintah dunia.
Dan nama Gomu Gomu no Mi tidak tertulis di buku kumpulan Devil Fruits yang asli, itu menurut Vegapunk. Jadi logikanya Kurohyuki yang menganggap buah karet Luffy itu adalah Gomu Gomu tahu hal itu dari buku edisi revisi atau buku KW yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa pengetahuan Kurohyuki tentang Yami Yami no Mi juga berasal dari buku KW yang sama yang memuat tentang Gomu Gomu no Mi. Lalu dari bentuk kekuatan juga sangat aneh jika menganggap kekuatan kegelapan Kurohyuki itu adalah Logia. Ya karena sangat berbeda jauh aja dengan para pengguna Logia yang lain. Para pengguna Logia biasanya akan jadi elemen alam seperti Akainu, Kizaru, dan Aokiji. Tapi untuk Kurohyuki tidak bisa seperti itu. Ya memang Kurohyuki sendiri mengatakan bahwa itu kemampuan spesial dari Yami Yami no Mi yang membuat tubuhnya tetap padat. Tapi kembali lagi ke awal ya, bahwa semua hal yang diketahui oleh Kurohyuki tentang Yami Yami no Mi mungkin berasal dari buku KW yang sudah dirubah oleh pemerintah dunia. Ya, jadi sampai di sini ada kemungkinan jika Yami Yami no Mi itu sebenarnya adalah buah Mythical Swan yang setingkat dengan Mythical Swan Nika. Lalu apa hubungannya nih buah Mythical Swan kegelapan dengan senjata kuno Uranus? Nah, ada makhluk mitologi kegelapan yang terkenal dari mitologi Yunani. Makhluk itu bernama Erebus. Dan uniknya nih ya, Erebus ini termasuk dalam Primordial Chaos atau dewa-dewa generasi awal sama seperti Uranus. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum berhenti sampai di sini. Berdasarkan penjelasan Mimin di atas, berarti kan ada kesimpulan awal bahwa Kurohyuki adalah pewaris atau orang yang akan mendapatkan kekuatan senjata kuno Uranus. Karena itulah Im Sama sangat mewaspadai dan menyandingkan Kurohyuki bersama dengan Luffy dan Shirahoshi yang sama-sama punya hubungan dengan senjata kuno. Dan Luffy sudah menemukan Pluton yang ada di dasar negeri Wano. Tapi dalam kelanjutan kisah mitologi Yunani kuno itu, silsilah kejayaan Uranus dan anak-anak Titan-nya akan berakhir di tangan Zeus. Ya, Zeus beserta mitologi generasi Olympian lainnya berhasil menggulingkan kekuasaan para Titan yang merupakan keturunan Uranus. Nah, hal itu bisa menunjukkan jika walaupun Kurohyuki adalah orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan senjata kuno Uranus, tetapi orang yang akan menggunakannya adalah Nami, karena saat ini Nami memegang Homi Zeus seperti kisah yang Mimin jelaskan tadi. Ya, rasanya petir yang dikeluarkan oleh Zeus bisa menjadi semacam saklar atau penghubung yang memicu munculnya petir-petir super raksasa dari Uranus. Ya, Mimin masih meyakini sih bahwa Im Sama ini menggunakan Uranus untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Jadi bukan hanya Mother Flame saja. Sedangkan Mother Flame buatan Vegapunk itu mungkin bukanlah nama senjata, melainkan hanya nama pembangkit energi api yang bisa menyuplai energi untuk Uranus. Ya, pembahasan lengkap tentang Mother Flame bisa cek video Mimin yang ini. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!